كيف السبيل كيف السبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, setelah sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis rewel, sekarang kita bahas teknik mengatasi rewel buatan. Yang pertama itu fokus. Prioritaskan anak, singkirkan dan tinggalkan benda yang mengganggu, terutama HP. Ya, ini problem kebanyakan orang tua ya bunda. Ya, kadang orang tua terlalu asik main HP sampai lupa anak-anaknya. Yang satu sibuk balas chat, yang satu sibuk buka toko online. Ya, jangan sampai kita terhubung dengan orang lain namun tidak terhubung dengan keluarga kita. Kayak jargonnya salah satu vendor HP, connected people, menghubungkan orang. Ya, canggih nggak? Canggih, tapi percuma. Percuma karena kita disconnected with family, nggak nyambung atau terputus sambungannya sama keluarga. Ayah bunda, kalau kita fokus, itu anak guling-guling atau anak teriak-teriak itu kita anggap lucu loh ya. Lucunya anak Abi, gak dikasih es krim aja sampai guling-guling. Nah, tapi kalau nggak fokus, anak baru bilang ayah, nah kita sudah stres. Apaan sih? Sana, jangan ganggu. Nah, itu tuh sering seperti itu. Padahal anaknya itu cuma mau bilang, ayah, aku sayang ayah. Tapi karena kita nggak fokus, pikiran kita jadi kacau. Jadi nggak bisa berpikir jernih. Jadi yang paling pertama adalah hentikan semua pekerjaan dan fokus penuh kepada anak. Yang kedua, yaitu alihkan. Jurus yang kedua adalah alihkan. Anak-anak itu cepat nangis dan cepat berhenti, asalkan cepat dialihkan. Tapi jangan dikasih HP ya. Dulu waktu kecil kalau kita nangis itu orang tua suka bilang cep. Tuh lihat tuh ada burung puyuh tuh. Bukan ayah, itu burung dara. Nah, walaupun ayahnya salah tebak, tapi anaknya berhenti kan menangisnya. Nah, itu karena dialihkan ya. Jadi anak-anak itu unik. Jadi anak-anak itu nggak pernah dendam ya. Coba lihat aja, paginya berantem, tonjok-tonjokan, sorenya udah main bareng itu. Beda sama emaknya itu. Kalau udah marahan sama tetangganya, istiqomah sampai berbulan-bulan juga jadi jabanin itu. Yang ketiga ya, teknik yang ketiga adalah ajak ngobrol ya. Ayah bunda, saling pengertian itu muncul dari seringnya kita ngobrol. Sebaliknya, hubungan suami istri dan keluarga itu jadi renggang karena jarang ngobrol. Banyak orang meledak emosinya itu karena nggak mampu mengeluarkan perasaannya. Akhirnya jadilah itu emosi negatif yang kalau dikeluarkan jelas bisa berbahaya. Seperti bisa mengotori hati ya, merupakan sumber penyakit. Stres itu memang bukan penyakit, tapi banyak penyakit yang berawal dari stres. Lalu yang paling fatal adalah ledakan perasaan ayah bunda. Nah, ini bisa jadi dia bunuh diri atau dia bunuh orang. Nah, bahaya kalau udah kayak begini. Lalu bagaimana cara mengeluarkan perasaan anak? Nah, ayah bunda bisa pancing dengan pertanyaan. Biarkan mereka menemukan solusinya. Orang tua itu hanya ngebantu. Karena solusi itu nggak harus datang dari orang tua. Ada anak suatu hari dibangunin pagi-pagi buat berangkat sekolah. Nah, nggak mau. Tumen-tumenan ini ya, sekalinya bangun nangis dia nggak mau sekolah ya, mojok dia di pojokan ruangan. Akhirnya si ayah ajak ngobrol di sini, nanya, kamu kenapa kakak kenapa, coba ngomong dong biar ayah ngerti sini. Setelah dipancing-pancing, akhirnya si anak bilang kalau buku PR-nya ketinggalan di sekolah. Dan dia ada tugas, tapi dia mau sekolah takut dihukum karena belum ngerjain tugas. Maka si ayah langsung kasih alternatif ke anaknya itu, kakak mau sekolahnya libur dulu atau ayahnya yang ambil buku ke PR ke sekolahnya. Tapi sepertinya nggak sempat ini, nggak keburu karena waktunya mepet. Akhirnya si anak setuju buat libur dulu. Si ayah langsung telepon ke gurunya, mohon izin sekalian menjelaskan keadaannya. Kemudian setelah agak siangan, si ayah ke sekolah untuk ambil buku PR-nya. Nah, dari konflik ini ayah bunda kita melatih anak untuk berpikir sehingga ada proses belajar dalam dirinya atas apa yang telah terjadi. Yang keempat adalah tindak tegas.
Ya, kalau 3 cara di awal itu masih nggak mempan, maka kita tindak tegas. Ya, tindak tegas itu diperlukan. Tapi ingat aturannya, jangan main tangan dan jangan membentak ya, karena dua hal itu belum dapat dilakukan untuk fase-fase yang seperti ini ya. Ada satu cara, yaitu dengan teknik time out, time in ya, waktu keluar dan waktu masuk. Nah, tujuannya apa? Supaya si anak punya waktu untuk menenangkan diri ya. Kita pilih tempat yang cocok untuk time out, bisa di luar rumah atau di dalam kamar ya, jadi si anak ini kalau di luar rumah berarti dikunci ya, dikunciin di luar rumah, atau di dalam kamar kita kunci di dalam kamar ya. Nah, ini ada beberapa ujian dari teknik ini yang ayah bunda itu harus tahan dan gak boleh terintimidasi oleh anak-anaknya. Pertama, biasanya di awal itu anak akan gebrak-gebrak pintu ya, gedor-gedor, bahkan berusaha untuk mendobrak pintu ya. Yang kedua, setelah itu naik tahap berikutnya orang tuanya dibilang jahat ya, atau udah gak sayang. Nah, ini wajar nih, dua hal ini wajar. Nah, yang ketiga, ini ada campur tangan dari nenek kakeknya ya, atau dari ayah ibunya, atau ayah atau ibunya ayah bunda ini ya. Nah, ini harus dikondisikan. Usahakan kakek dan neneknya ini bisa memahami kalau ini adalah salah satu upaya ayah bundanya mendidik anak. Jadi nggak ada gesekan itu, nanti ayahnya sama ibunya sudah tindak tegas, tapi nenek kakeknya karena kasihan akhirnya udah masukin aja. Kan pola pendidikan nenek kakek kan antara dua tuh, kalau nggak larang semuanya, bolehin semuanya. Soalnya apa? Fase-fasenya kakek dan nenek ini udah capek, udah bukan fase-fase untuk mengasuh anak lagi ya. Udah bukan fase-fase mengasuh anak lagi, udah capek mereka mengasuh kita waktu kecil. Maka kalau nggak dilarang semua ya dibolehkan semua gitu. Nah, saatnya time in. Pada saat time in, maka ayah bunda sambut itu dengan pelukan, dan ayah bunda juga bisa minta maaf karena sudah mengurung mereka atau ngunciin mereka di luar. Jangan lupa jelaskan kesalahan anak yang membuat anak-anak itu kena time out. Cara yang kelima adalah jangan berbohong pada anak, karena ini akan memunculkan ketidakpatuhan yang lebih besar ya terhadap orang tuanya. Berbohong di sini ayah bunda bisa dalam makna sebenarnya seperti ketika ada tukang es krim ya, lalu anak kita rewel minta dibeli es krim padahal dia lagi sakit, maka kita bilang es krimnya pahit ya bang ya, sambil ngedip-ngedipin mata kita ke abangnya supaya jadi isyarat supaya abangnya cepat pergi tuh, atau supaya abangnya mau ikut bilang iya pahit ini es krimnya. Nah, ini salah satu wujud berbohong. Atau berbohong dalam artian lain, yaitu nggak konsisten memegang omongan yang tadinya bilang kalau kamu masih rewel ibu nggak mau bobo sama kamu, tiba-tiba berubah haluan karena anaknya nangis terus ya. Biasanya kita akan bilang habis gimana ya kalau nggak dituruti nanti nangis terus ya. Yang jelas ini bukan alasan yang benar. Ini semua karena orang tua nggak mau capek atau malas mendengar tangisan anak. Ayah bunda, secara nggak langsung kita telah merusak anak kalau begini caranya. Lebih baik tegas dan anak menangis sekencang-kencangnya pada saat ini daripada kita yang dibuat nangis oleh anak kita ketika mereka mereka dewasa. Jadi kalau dari awal sudah bilang enggak ya enggak, konsisten ya. Kalau ujung-ujungnya kalah juga dengan anak, lebih baik dari awal jangan bilang enggak, langsung aja bilang iya, selesai perkara ya enggak. Gak perlu anak itu rewel lagi. Dan yang terakhir adalah tempatkan meruqyah mandiri anak kita ya, seminggu sekali insya Allah cukup lah. Ayah bunda bisa bacakan surat Al-Fatihah dan terikul ya, maksudnya itu An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas kan. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Nah, itu sambil memegang dadanya atau mengusap kepalanya anaknya. Kalau hafal ayat ruqyah lainnya bisa juga dilantunkan untuk menambah variasi dalam ruqyah. Jangan lupa banyak berdoa juga, memohon kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi ayah bunda insya Allah mudah kok dalam mengatasi anak rewel. Tinggal kitanya aja nih mau belajar apa enggak jadi orang tua yang baik. Semoga Allah senantiasa memudahkan ayah bunda dalam mendidik buah hatinya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.